Selamat pagi, siang, sore, atau malam semuanya. Perkenalkan, saya Yusuf Riyadi, NIM 67 dari kelas Teknik Optimalisasi D. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tugas 3 Matematika Programming tentang Simple Method. Sebelumnya, saya akan bacakan soalnya terlebih dahulu. Baik, di sini kita sudah lihat soalnya bersama-sama. Saya akan bacakannya. Di sini diketahui sebuah perusahaan jus buah curah yang dinamakan dengan perusahaannya itu dinamakan dengan jus enak, memproduksi 2 jenis produk, yaitu jus jeruk dan jus jambu. Masing-masing produk tersebut membutuhkan 2 tahapan produksi. Yang pertama ada tahapan ekstraksi dan penyaringan. Waktu ekstraksi dalam 2 jam jus jeruk dan 3 jam untuk jus jambu. Sedangkan waktu penyaringan adalah 6 jam untuk jus jeruk dan 5 jam untuk jus jambu. Perusahaan tersebut hanya mempunyai waktu untuk mengekstraksi 12 jam dan waktu untuk penyaringan 30 jam kerja per minggu. Jus jeruk memberikan keuntungan 70.000 per liternya, sedangkan jus jambu 60.000 per liternya. Dan ditanya di sini, tentukan banyaknya jus jeruk dan jus jambu atau sebaliknya diproduksi untuk mendapatkan keuntungan maksimal. Di sini diminta untuk menggunakan metode simple methods. Oke, kita langsung ke codingannya saja. Di sini langkah pertama yaitu kita menginstal package-nya terlebih dahulu dengan menjalankan perintah pip install pulp. Kemudian selanjutnya kita mengimport pulpnya. Di sini pulp itu digunakan untuk open source linear programming yang menggunakan sintaks Python. Kemudian perintah ketiga, di sini saya menginisialisasi pulp. Di sini saya menggunakan nama model. Di sini teman-teman lain bisa menggunakan nama lain, terserah, asal di sini kita konsisten ya. Kalau kita menggunakan nama model, ke bawahnya kita harus menggunakan nama model juga. Kemudian langkah selanjutnya di sini perintah keempat, yaitu kita akan menginisialisasi variabelnya. Di sini ada x1, x2, x3 dan x4. Oke, di sini x1 itu sebagai di sini tadi kita lihat di soal. Di sini kita bisa lihat x1 itu sebagai jus jeruk, x2 itu sebagai jus jambu, dan kemudian di sini ada x3 dan x4. Di sini x3 dan x4 itu sebagai tambahan ya teman-teman. Di sini bisa dilihat pada ketentuan di sini di PPT. Tambahan ini ditambah karena berdasarkan ketentuan ketidaksamaan agar bisa menjadi persamaan. Jadi di sini saya menambahkan slang ini kurang dari sama dengan ini. Kemudian selanjutnya kita akan masuk ke perintah kelima. Di sini kita akan masukkan perintah persamaannya. Di sini ada baris pertama ini persamaan untuk mencari keuntungan. Kemudian selanjutnya ini kita ada perintah untuk mengecek pemodelan itu. Perintah ini akan mereturn status atau permasalahan yang sedang dikerjakan. Dan di sini saya sudah menjalankannya dan perintahnya itu bisa dilihat di sini sudah optimal ya. Dan kemudian langkah ketujuh itu kita akan menyimpan variabel yang ada ke dalam variabel yang baru. Di sini saya akan buat variabel baru, yaitu ada x1, x2, x3, x4 dan x5. X1 itu berperan sebagai x1, y1 itu berperan sebagai x1, kita akan masukkannya ke y1, kemudian x2 ke y2, x3 ke y3, x4 ke y4. Dan di sini ada y5, dan y5 ini digunakan untuk menyimpan hasil perhitungan keuntungan yang ada. Kemudian perintah terakhirnya kita akan mengeprint hasil akhirnya. Di sini saya mengeprint y1, y2 dan y5.
di mana Y1 itu sebagai jus jeruk dan hasilnya itu ada 3,75. Kemudian Y2 adalah sebagai jus jambu dan hasilnya itu adalah 1,5. Kemudian ada Y5 sebagai keuntungan, dan di sini bisa dilihat hasil keuntungannya adalah 352,5. Dan di sini bisa kita lihat pada soal, pada PPT hasilnya itu sama di sini ya, pada bagian ini. Oke, mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya minta maaf. Terima kasih.